Baik sahabat penghobi tanaman anggur, hari ini saya akan sharing tentang pembentukan cabang tanaman anggur ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa sistem perambatan tanaman anggur itu ada bermacam-macam. Ada yang pertama teralis pagar ya. Kalau ini namanya teralis pagar. Ini varian Julian ya. Bagaimanapun bentuk rambatannya, apapun bentuk rambatannya, jadi tanaman anggur itu tetap terdiri dari batang primer, sekunder, dan tersier. Nah, jadi yang ini, yang dari batang bawah ini ya, yang batang bawah atau yang disebut dengan rostok RS, kemudian sampai ke sini ya, ini disebut batang primer. Kemudian sudah dibelokkan ini, baik itu di pot ya, teralis melingkar, teralis pagar maupun para-para nanti ya. Para-para itu yang naik ke atas. Ini yang setelah dibelokkan ini namanya cabang sekunder. Nah, cabang sekunder ya. Cabang sekunder bisa kita atur panjangnya. Kalau saya sarankan untuk pemula jangan lebih dari 2 meter. Nah, jangan lebih dari 2 meter ya. Untuk pemula jangan lebih dari 2 meter. Karena nanti kalau lebih dari 2 meter kita susah dalam pembentukan cabang tersier. Nah, yang mana cabang tersier? Nah, yang tumbuh ini ya, ini disebut dengan cabang tersier. Cabang tersier ini saya bentuk dari tunas air ya. Nah, coba perhatikan. Di sini di ketiak daun ini ya, ada 2 tunas. Bakal tunas 1 ya, ini yang belum tumbuh ini namanya tunas bud atau tunas utama. Sedangkan yang tumbuh sudah ini disebut tunas air. Nah, jadi kalau di kebun saya itu saya memakai tunas air ini dulu sebagai batang pembuahan atau batang tersier agar bisa mempercepat pembuahan ya. Kalau kita menggunakan tunas bud, ini prosesnya lebih panjang ya. Tidak bisa kita pecahkan sekarang tunas bud ini, paling enggak menunggu batang ini sebesar minimal sebesar pensil ya, atau lebih besar lebih bagus, sebesar spidol atau ya, kemudian berwarna coklat. Nah, teknik memecahkan ini juga tidak mudah ya, ada teknik khusus ya. Nah, sehingga untuk pemula saya sarankan gunakanlah tunas air dulu sebagai tunas pembuahan. Nah, kalau saya ini menggunakan tunas air, saya biarkan, saya pelihara dulu tunas air ini semuanya, tidak ada yang saya buangi. Ini rencananya ramalan yang saya buat adalah 2 meter sampai ke sana ya, 2 meter lebih. Kurang lebih 2 meter 30. Nah, lalu tunas air yang tumbuh di cabang primer ini diapakan? Nah, ini yang penting. Ini yang penting ya. Sebenarnya begitu dibelokkan dia seperti ini, tunas air yang ada di batang primer ini kita buang. Tunas air ya, seperti ini, dipotong. Ya, dipotong. Daun jangan sekali-kali dibuang. Yang dibuang cuma tunas air. Karena tunas air ini banyak juga memakan nutrisi, sehingga nanti pembentukan cabang yang di atas, cabang sekunder dan cabang tersier yang di atas ini menjadi terhambat. Nah, jadi semua tunas air yang tumbuh di batang primer setelah sampai di belokan ini ya, kita buang. Cuma sisakan daun. Nah, sedangkan tunas air yang ada di depan, yang ada di belokan dan seterusnya itu dibiarkan dulu. Nah, dibiarkan dulu tumbuh. Nanti seiring dengan perjalanannya, setelah kita menyetop nutrisi di sini ya, di batang sekunder ini,
Misalnya kita menginginkan ini sudah sampai 2 meter atau satu lingkaran kalau pakai pot, ya kita potong. Nanti tunas-tunas air ini akan tumbuhan, ya tumbuh, dia akan tumbuh. Maka kita nanti bisa menyeleksi sekira berapa kita akan membuat cabang pembuahan. Untuk yang di tanah saya sarankan mungkin lebih banyak boleh ya kalau di tanah untuk membuat cabang pembuahan kalau growing di tanah. Tetapi kalau di pot saya sarankan antara 6 sampai 8 cabang pembuahan aja untuk dibuat. Nah, jadi ya sahabat, jadi pembentukan cabang tanaman anggur. Terima kasih.